Halo Milanisti, selamat datang di channel Planet Milan. Seperti biasa, kali ini kami akan sajikan beberapa kabar terbaru seputar AC Milan yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Ante Rebic terancam absen lawan Inter Milan. Stefano Pioli terancam tak bisa menurunkan Ante Rebic kala Milan berhadapan dengan Inter Milan pada lanjutan Liga Italia akhir pekan depan. Perkembangan terbaru mengungkapkan bahwa Rebic masih harus menjalani pemulihan dislokasi siku yang ia alami di pertandingan sebelumnya melawan Crotone. Dilansir dari Sempre Milan, Rebic kemungkinan besar akan melewatkan pertandingan melawan Inter Milan dalam derby della Madonnina. Absennya Ante Rebic jelas cukup merugikan bagi Milan, karena sang pemain memegang peranan yang cukup vital untuk mengawal sektor sayap kiri Rossoneri. Hal itu terbukti dari catatan statistik sang pemain. Dalam 30 pertandingan yang telah dilakoninya, Rebic mampu mengemas 12 gol dan menyumbang 5 assist. Alhasil, absennya Rebic berpeluang mengurangi agresivitas serangan Milan di sisi kiri. Ditambah Inter Milan memiliki Achraf Hakimi yang ditugaskan Antonio Conte mengawal sisi kiri pertahanan nerazzurri. Jika Ante Rebic benar-benar belum fit, Stefano Pioli kemungkinan besar akan mempercayakan Rafael Leao sebagai penggantinya. Dengan Jens Peter Hauge kemungkinan besar disiapkan sebagai pelapisnya. Ini nasar Theo Hernandez dan Brahim Diaz jika Milan lolos Liga Champions. AC Milan sudah sangat lama tak tampil di Liga Champions. Rossoneri terakhir kali tampil di kompetisi elit Eropa itu pada musim 2013-2014 dengan terhenti di 16 besar usai kandas dari Atletico Madrid. Liga Eropa kemudian menjadi kompetisi yang kerap diikuti Milan. Mereka tampil di sana pada musim 2017-2018 dan 2018-2019 dengan paling jauh melangkah di babak 16 besar. Dan Milan kembali tampil di Liga Eropa untuk musim ini. Rossoneri bisa saja menuntaskan musim ini dengan finish di posisi 4 besar Liga Italia, yang artinya berhak mendapatkan tiket ke Liga Champions untuk musim 2021-2022. Optimisme tinggi itu tak lepas dari performa gemilang Milan pasca lockdown yang terus berlanjut hingga 3 laga perdana di Liga Italia musim ini. Dari 3 laga awal, Milan berhasil mengemas 9 poin, sama dengan Atalanta yang sementara bertengger di puncak klasmen. Bek kiri Milan, Theo Hernandez lantas bernasar bakal mewarnai rambutnya merah hitam jika Milan lolos ke Liga Champions. Tak lupa pula rambutnya bakal dihiasi dengan logo Milan. Kami merasa jauh lebih kuat. Sekarang bermain untuk Milan luar biasa dan menyenangkan. Saya pikir kami kali ini bisa masuk ke Liga Champions. Jika terwujud, saya berjanji akan mewarnai rambut saya menjadi merah dan hitam, beserta dengan lambang Milan, kata Theo seperti dikutip dari Football Italia. Langkah Theo itu bakal diikuti oleh Brahim Diaz. Dia siap mewarnai rambutnya meski sadar betul memiliki sifat pemalu berbeda dengan Theo. Rambut, kenapa tidak? Saya akan mengikuti Theo jika perlu. Saya tidak punya masalah dalam melakukannya. Bahkan jika saya agak pemalu, Theo bakal menikmati hal-hal ini lebih dari saya, ucap pemain 21 tahun tersebut. Milan bisa melirik Mesut Ozil jika gagal mempertahankan Hakan Çalhanoğlu. Dalam beberapa pekan terakhir, masa depan Hakan Çalhanoğlu bersama Milan menjadi topik perbincangan di berbagai media. Performa Çalhanoğlu yang saat ini sedang bagus-bagusnya bersama Milan membuat sang pemain terus dirumorkan menjadi incaran beberapa klub Eropa, termasuk Juventus dan Atletico Madrid. Selain itu, situasi pembaharuan kontrak playmaker asal Turki itu hingga saat ini belum juga menemui titik terang. Kondisi itu pun sontak menambah spekulasi jika Çalhanoğlu memiliki potensi untuk hengkang dari San Siro. Terlepas dari usaha Milan dan pihak Çalhanoğlu yang masih alot bernegosiasi untuk mendapatkan kata mufakat, beberapa sosok pemain yang dianggap sebagai calon pengganti Çalhanoğlu kini mulai bermunculan. Salah satu nama yang mengemuka adalah playmaker milik Arsenal Mesut Ozil. Milan bisa mempertimbangkan Mesut Ozil karena sang pemain bisa direkrut secara gratis. Outlet asal Spanyol Todo Fichajes melaporkan bahwa Arsenal saat ini sedang menegosiasikan pemutusan kontrak pemainnya tersebut. The Gunners pada dasarnya telah berupaya menjual Ozil pada musim panas lalu. Namun sayangnya tak ada satupun tim siap membelinya karena kesulitan memenuhi gaji Ozil yang tinggi. Menurut laporan tersebut, Arsenal kini sedang berusaha memutus kontrak kerjasamanya dengan Ozil.
Laporan itu menambahkan bahwa Ozil juga tidak menutup peluang bergabung dengan Milan jika benar-benar menginginkan jasanya. Kendati begitu, proses negosiasi dengan pihak Ozil baru benar-benar bisa dilakukan Rossoneri bila gagal mempertahankan Hakan Çalhanoğlu. AC Milan terus pantau Vitali Mykolenko. Rossoneri telah melepas Diego Laxalt ke Celtic dengan status pinjaman di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer musim panas lalu. Dengan begitu, Pioli kini tidak memiliki bek kiri murni sebagai pelapis Theo Hernandez, meskipun Diego Dalot dan David Calabria bisa dimainkan di posisi itu jika diperlukan. Terkait dengan kondisi itu, laporan Calcio Mercato mengungkapkan bahwa Milan terus memantau Vitali Mykolenko. Pemain Dinamo Kiev itu dianggap sebagai prospek menjanjikan karena terus memperlihatkan grafik permainan yang terus menanjak. Selain menjadi andalan klub, Mykolenko adalah pemain penting timnas Ukraina di bawah arahan Andriy Shevchenko. Bahkan Shevchenko juga sudah merekomendasikan Milan untuk merekrut bek kiri 21 tahun tersebut. Laporan itu menambahkan bahwa pemandu bakat Milan yang turut menyaksikan pertandingan terakhir Ukraina melawan Prancis dan Jerman cukup terkesan dengan penampilan Mykolenko karena fleksibilitasnya yang bisa dimainkan sebagai seorang bek tengah. Memiliki kekuatan fisik, teknik yang baik dan dihargai 12 juta euro. Mykolenko bisa menjadi solusi yang lebih murah dibandingkan Nuno Mendes, bek kiri asal Sporting Lisbon yang turut dikaitkan dengan Rossoneri. Pelapis Ibrahimovic, Milan disarankan rekrut striker FC Groningen. Rossoneri memilih untuk menunda mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim panas lalu. Kendati secara teknis, Pioli sejatinya memerlukan tambahan penyerang sebagai pelapis Ibrahimovic. Namun di tengah kondisi skuad Milan saat ini, ditambah situasi tak terduga seperti kasus Ibrahimovic yang harus absen di beberapa pertandingan karena terjangkit COVID-19, beberapa pihak meyakini Milan perlu menambah amunisi di sektor lini depan setidaknya di bursa transfer Januari ini. Dan jurnalis kawakan Carlo Pellegatti lantas menyarankan Milan untuk merekrut striker FC Groningen Jørgen Strand Larsen. Pellegatti mengedepankan striker 20 tahun itu untuk direkrut sebagai pelapis Ibrahimovic. Jørgen Larsen sebenarnya pernah bermain untuk tim Primavera AC Milan pada musim 2017-2018 lalu. Saat itu Milan mendatangkan sang pemain dengan status pinjaman dari klub Norwegia Sarpsborg 08. Selama 2 musim terakhirnya di Norwegia, Larsen telah mengemas 12 gol dan 8 assist dari 39 pertandingan, sebelum akhirnya direkrut FC Groningen September 2020 lalu. Saat ini Larsen juga tercatat sebagai penggawa timnas Norwegia usia 21. Sejauh ini ia telah mengemas 6 caps dengan torehan 5 gol.